Ini tuh ada pesanan yang terselesaikan, tetapi uangnya nggak masuk. Kalau aku jujur 2 kali ini, dalam kurun waktu belum ada 3 hari. Terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru and happy watching. Hai semuanya, terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru. Buat teman-teman yang baru aja mampir di YouTube channel Alfi Mokusuru ini, kalian bisa cek di bagian playlist ada beberapa pembahasan di YouTube channel Alfi Mokusuru ini. Ada tentang Shopee Affiliates, tentang cara jualan di Shopee, YouTube, cara jualan di Instagram, Info Asia, Style Dobber, Parent Talks, dan masih ada beberapa lagi. Jika teman-teman itu tertarik dengan pembahasan yang aku share tadi, bisa cek di bagian playlist untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya terkait ya yang tadi saya sebutkan. Oke, sesuai judulnya, kali ini aku akan membahas tentang cara jualan di Shopee. Lebih tepatnya enggak cara jualan di Shopee sih. Kalian cek dia di bagian judul sesuai description-nya. Aku akan bahas ini tuh ada pesanan yang terselesaikan, tetapi uangnya nggak masuk. Ya, kalau semuanya kemarin teman-teman mengikuti ini videoku yang sebelumnya, itu udah ada follow up-nya dari Shopee sendiri. Aku ulas lagi ya. Jadi biasanya kalau pesanan selesai itu akan ada pop up seperti ini. Jadi yang atas itu pesanan selesai, terus yang bawah itu pesanan saldonya masuk ke penghasilan gitu. Nah, selanjutnya waktu aku cek yang belakangnya TYS ini, ternyata cuman pesanan selesai dan saldonya tidak masuk di penghasilanku. Alhasil aku follow up, aku chat ke Shopee, CS Shopee terkait kendala ini. Nah, disuruhlah dari Shopee ini untuk menunggu gitu. Sebelumnya aku juga udah cek di penghasilan juga. Ketika di total itu memang nggak masuk. Jadi seharusnya setelah 63W ini harusnya TIS kan, dan nominalnya sekitar 100 ribuan. Nah otomatis yang masuk ya, kalau semuanya yang TIS masuk ya, itu totalnya 1.100.000-an lah paling enggak gitu. Ternyata nggak masuk. Suruh nunggu 1 kali 24 jam, dan akhirnya aku menunggu sampai jam 22 karena ini pesanan selesainya jam 22 atau jam 10 malam. Dan ketika aku tunggu itu ternyata nggak masuk, beneran nggak masuk dananya. Nah akhirnya di hari berikutnya aku follow up lagi ke CS admin Shopee. Dan ternyata pada hari itu juga aku mendapat masalah yang sama dengan yang kemarin. Jadi pesanan selesai tetapi uangnya nggak masuk di dana penghasilan. Nah akhirnya aku chat lagi sekalian konfirmasi bahwa ada pesanan yang TGS tadi yang nggak masuk, itu belum masuk juga saldo penghasilannya. Terus yang JGU ya, itu juga nggak masuk. Nah akhirnya aku bikin laporan 2 ini kan. Waktu aku cek, dia bilangnya ternyata ada kendala perbedaan ongkir. Nah, aku langsung ngecek nih di bagian pesanan selesai tadi di akunku, di tokoku. Ternyata benar itu adalah orderan dropshipku. Aku kirimnya dari Pemalang gitu. Ya memang ada selisih ongkir sih. Itu kan katanya dia itu ada selisih ongkir.
dari ekspedisi. Terus kemudian Shopee makanya kayak dikaji ulang gitu loh sebelum melakukan ini pelepasan dana gitu. Oke, akhirnya aku tunggu dan aku cek memang bener itu adalah pesanan dropshipku. Buat teman-teman, aku tuh sebenarnya stok juga, tapi itu ngepasin banget produknya belum restock. Nah, akhirnya aku cari alternatif di mana aku ambil di agen langsung gitu. Ya udahlah, di reseller toko lah lebih tepatnya. Ya udahlah, daripada ini customer nunggu kan, aku cari aman aja deh. Kirimlah dari sana, dari langsung yang ada stoknya gitu. Ya perlu kalian ketahui ya kenapa aku dropship walaupun ada stok banyak, tetapi untuk model ini tuh belum ada gitu di tempatku. Karena kalian tahu kendalanya jualan produk branded itu adalah ya barangnya itu langka. Kalau semuanya sudah habis nggak akan restock kan gitu. Nah udahlah, kembali lagi ke topik ya. Udahlah itu aku follow up, terus ternyata yang satunya waktu aku cek itu nggak ada masalah karena itu aku kirim dari tempatku, karena itu stokku gitu. Waktu aku klik ternyata muncul pop up seperti ini, berarti memang ada masalah di sistem Shopee-nya gitu. Katanya harus nunggu 3 kali 24 jam, berarti 3 hari untuk yang dana beda ongkir tadi karena aku dropship. Yang kedua yang JGU itu aku ini sih langsung di follow up gitu katanya, terus dimintakan email. Nah aku sertakanlah email yang aktif. Setelah itu tinggal kita nunggu bagaimana follow up dari admin Shopee ini. Sebelumnya aku nggak pernah ngeh dengan kejadian seperti ini sebelumnya ya. Dan akhirnya aku berani ngecek ini karena ya pas ngepasin kemarinnya itu berarti 1 hari sebelum. Itu mbakku yang juga jualan, dia itu bilang bahwa pesanan selesai tetapi dananya kok nggak masuk di penghasilan gitu. Aku minta dia SS-in, ternyata dia habis ini tarik saldo dan otomatis kelihatan dong kalau saldonya itu masih 0. Dan kalau semuanya itu produknya sudah selesai, otomatis harusnya adalah ya uangnya masuk dan itu 0 ya berganti dengan nominal yang masuk gitu. Akhirnya aku saranin dia chat ke CS Shopee karena jujur untuk hal ini aku baru ngeh kali ini. Dan waktu aku cross check, dia nggak cross check ya, konfirmasi ke CS Shopee, katanya biasanya ini kendala karena 99, maksudnya sel angka kembar gitu loh. Karena ya membludaknya pesanan, terus nomor pesanannya juga banyak kan otomatis. Nah ini ada kayak yang ke skip gitu, ada yang berkendala. Tapi nggak semuanya ya 1, 2, 3 kali lah gitu. Kalau aku jujur 2 kali ini dalam kurun waktu belum ada 3 hari. Jadi lumayan deket ya ini masalahnya. Jadi ya akhirnya aku nunggu aja dulu untuk follow up-nya dan menunggu email dari CS Shopee. Dan untuk ini masalahnya di mbakku ini, itu dananya sudah masuk ke akunnya dia, udah masuk ke penghasilannya dia. Jadi ya udah aman gitu. Kalau kalian punya kendala yang seperti ini, ya nggak usah khawatir lah, nggak usah khawatir. Jujur untuk penanganan dari CS admin Shopee itu sudah termasuk responsif sih. Kita tuh biasanya kita chat terus kemudian ada auto chat gitu kan. Nah, mau pilih chat via ini apa ke live chat agen. Jadi live chat itu orang yang online dari Shopee gitu. Aku akhirnya pilih yang live chat. Aku konfirmasi langsung, terus kirim bukti SS transaksi, terus sertakan nomor pesanannya juga biar dia lebih mudah untuk mengeceknya. Dan kemudian kita disuruh nunggu 5 menit, biasanya seperti itu. Walaupun mestinya itu enggak, ya 5 menit harus direspon ya. Walaupun pada kenyataannya ya, aku harus nunggu lebih dari 5 menit. Kata-kata 5 menit ini semacam trik dari Shopee agar kita tuh merasa bahwa penanganan itu gak lama.
Itu salah satu trik juga yang bisa kita menangani permasalahan atau kendala yang ada di toko kita, toko online kita ya. Kalau semuanya ada, Kak ini gimana gitu, mohon tunggu 5 menit gitu. Kata-kata 5 menit itu sudah menjadi ajian sendiri ya ternyata. Terus akhirnya ya kita nunggu dulu, nanti kalau semuanya sudah ada konfirmasi dari pihak Shopee dan aku di email dan yang sudah lepas, nanti aku akan follow up lagi. Kalau teman-teman masih ada ini kayak masalah terkait dengan Shopee, coba deh tulis di kolom komentar, nantinya aku akan bahas juga tentang Shopee ini agar teman-teman tuh lebih tahu, lebih paham, apalagi pemula ya, yang jangan asal-asal inilah jualan, tetapi cari informasi juga terkait jualan tuh gimana, terus ada nggak sih kendalanya bagaimana, solusinya gimana gitu. Bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM aku di Instagram Alfi Mokusuru, ALFIMOKKUSURU. Nanti kita akan discuss di sana. Nah, jika sekiranya video ini bermanfaat ya, silahkan share ke orang sekitar kalian. Nah, ya kalau bermanfaat kenapa nggak di-share gitu loh. Mungkin saja teman-teman atau saudara kalian tuh membutuhkan informasi ini. Nah, jangan lupa juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Keep sharing, semoga bermanfaat and see you next time.